Di tengah sawah dan hutan hijau, ada kisah yang menginspirasi. Seorang pahlawan desa kita, Ismail Satrianto Sulaiman. Dari desa yang dulu redup, kemiskinan menghantui siang malam. Namun ia berdiri tegak, membawa harapan bersama impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kemukakan saja, saya langsung saja. Pertama, saya kurang tertarik membahas sumber daya alam. Sangat tidak tertarik. Ya, membahas sumber daya alam itu saya kurang tertarik. Kenapa? Karena tidak ada korelasinya dengan kemajuan sebuah kabupaten atau sebuah negara. Jadi sudah terbukti bahwa negara yang tidak memiliki sumber daya alam bisa kaya, dan negara yang tidak yang banyak sumber daya alamnya bisa jadi miskin. Jadi tidak ada korelasi. Maka itu saya melihat, membaca ini dan merenung, saya tidak tertarik membahas sumber daya alam di Garut. Sumber daya alam itu bisa berguna atau mempercepat kerusakan sebuah negara disebabkan karena sumber daya manusia. Jadi apa yang terpikirkan oleh orang-orang? Jika Kabupaten Garut atau Indonesia ingin maju menjadi juara, yang harus dilakukan adalah sumber daya umat Kabupaten Garut harus memahami prioritas pembangunan sumber daya umat, bukan memahami prioritas pembangunan fisik. Jika pembangunan umat yang ada di Kabupaten Garut maju, pembangunan fisik akan berkembang dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak dibangun tetapi aktivitas di dalamnya kurang maksimal digunakan. Coba lihat, alangkah bodohnya para pemimpin ini membuat gedung kesenian, membuat gedung PKL, membuat apa lagi yang akan dibuat. Tetapi begitu kita melihat apa yang terjadi di depan Masjid Agung itu, kotor. Saya setiap hari itu selalu lewat ke sana, kotor. Artinya apa? Tidak ada gunanya pembangunan fisik seperti ini. Bangga apa dengan pembangunan fisik? Jika pembangunan umat yang ada di Kabupaten Garutnya maju, pembangunan fisik akan berkembang dengan penuh rasa tanggung jawab, insya Allah. Jika pembangunan sumber daya umat yang ada di Kabupaten Garut tidak maju, maka akan datang manusia yang kurang bertanggung jawab membangun bangunan fisik, serta dibangunlah proyek-proyek besar dengan kelihatannya megah, mercusuar. Tetapi apa yang terjadi di sana hanya menguntungkan beberapa orang saja.
dari keuntungan pembangunan fisik itu justru akan banyak merugikan umat secara keseluruhan. Ada 5 syarat yang diperhatikan oleh umat di Kabupaten Garut jika ingin maju. 1. Perkuat keyakinan, keimanan umat. Kedua, bangun kepemimpinan umat yang smart, yang cerdas. Ketiga, perkuat organisasi kepemerintahan. Keempat, bangun persaudaraan yang jujur. 5. Bangun pengkaderan melalui rekrutmen dan tarbiyah atau pendidikan yang bersungguh-sungguh. Kesungguhan itu harus diprioritaskan kepada guru-gurunya yang dibayar secara profesional dan dipenuhi di setiap desa. Yang keenam, biasakan umat beramal soleh, bersedekah yang kontinu sampai akhir hayat. Bukan amal 5 tahun sekali yang hendak pemilu. Amal kita harus sepanjang masa dan diwariskan. Prioritas kita harus kepada keyakinan atau keimanan kepada Allah. Kadar partai umat dan umat harus yakin bahwa Allah Maha Penolong. Maka strategi partai umat yang dimana kami memakai tameng tauhid ini adalah mengantarkan kepada keyakinan yang lebih kuat terhadap Allah, yang akan mendapat pertolongan Allah adalah orang yang berilmu baik di dunia maupun di akhirat. Maka strategi partai umat adalah bukan mendahulukan pembangunan fisik sumber daya alam, tetapi mendorong umat sholat di awal waktu, berjamaah di masjid. Ini strateginya. Yang kedua, perbanyak sedekah dengan kontinu. Yang ketiga, berbanyak berzikir dan berdoa. Kalau ini dilakukan, insya Allah, insya Allah Kabupaten Garut akan mendapat pertolongan dari Allah melalui ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diridhoi oleh Allah. Mungkin itulah yang saya kemukakan. Ini memang kita ini berbeda. Kami adalah partai identitas Islam yang memang Al-Quran dan Sunnah adalah menjadi patokan kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih, Pak Haji. Pak Haji, ini saya sedikit mengkritik ya. Pak Haji berulang-ulang menyebut umat atau umat. Jawaban Pak Haji. Oh iya. Umat itu adalah semua makhluk Allah. Yang namanya umat itu semua makhluk Allah, alam semesta, langit dan bumi. Tetapi umat juga manusia ini semua harus taat dan patuh kepada aturan Allah, baru seimbang. Begitu. Umat itu. Ya, terima kasih. Partai. Universal ya. Dibilang dibuat umat. Ada 3 yang harus dilakukan. Pak Haji, sebentar. Rajin berpuasa. Rajinlah berpuasa. Rajinlah berpuasa. Yang kedua adalah perbanyak baca Al-Quran dan sebarkan Al-Quran ke seluruh umat manusia, dimanapun berada dan kapanpun berada, termasuk kami di sini. Itu. Di tengah Garut yang berseri, ada sosok yang penuh arti.
Ismail Satrianto namanya, pahlawan ilmu untuk bangsa. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya ingin mengemukakan mengenai masa depan Indonesia. Orang tua saya bernama Raden Sulaiman Anggapraja sebelum meninggal dunia pernah menitipkan kepada saya bahwa Indonesia itu tidak akan ada selama 100 tahun. Apa penyebabnya? Karena melihat dari perjalanan sejarah, mulai dari Mula Warman, Purnawarman, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, dan kerajaan-kerajaan yang lain itu, ternyata tidak ada yang bisa bertahan lebih dari 100 tahun. Inilah kenyataan yang kita hadapi. Mudah-mudahan Indonesia ada lama lebih dari 100 tahun. Amin. Tetapi saya agak ragu. Kenapa? Karena situasi dan kondisi sekarang ini adalah kemarin kita sudah mengadakan pemilihan umum. Dalam pemilihan umum yang kemarin itu, ternyata sesuatu yang sudah terjadi. Dan simaklah video saya ini. Saya ini adalah alumnus dari administrasi negara di Universitas Garut. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada saat sekarang ini saya ingin mengemukakan mengenai bagaimana teori mengenai anggota dewan atau pimpinan bisa terpilih menjadi anggota dewan, begitu ya. Ini memang menarik ya, dilihat dari ilmu administrasi negara dan melahirkan ilmu baru menurut saya ini ya. Karena ini menjadi sebuah teori di mana bisa membenarkan yang tadinya itu dianggap salah, kok bisa jadi benar sekarang ini ya, dan menjadi sebuah kebenaran. Selamat menyimak dan selamat menganalisa. Saya mohon tonton atau kaji yang saya kemukakan ini hingga tuntas. Teori salah yang dibenarkan dalam pemilu 2024. Pedoman bagi anggota dewan atau calon pimpinan rakyat yang ingin dipilih oleh rakyat. Keuangan yang Maha Esa. Teori dasar-dasar pilihan rakyat di negara keuangan yang Maha Esa adalah: satu, ada calon pimpinan wakil rakyat yang menawarkan gagasan, menawarkan ideologi. Kedua adalah calon pimpinan wakil rakyat yang tidak punya gagasan, tidak punya ideologi. Yang ketiga adalah calon pimpinan wakil rakyat yang banyak memberi finansial dan uang, dan ada calon pimpinan wakil rakyat yang kurang memberi finansial dan uang. 4 dimensi dasar-dasar rakyat memilih pemimpin atau wakil rakyat di negara keuangan yang Maha Esa, keuangan yang Maha Kuasa. Adalah satu, calon pimpinan wakil rakyat yang banyak memberi finansial dan uang. Yang kedua adalah calon pimpinan wakil rakyat yang menawarkan gagasan dan ideologi. Inilah dimensi yang pertama, pemimpin wakil rakyat paling terpilih. Banyak suaranya dipilih oleh rakyat. Sekarang ada calon pemimpin wakil rakyat yang banyak memberi finansial dan uang.
tetapi dia miskin dalam gagasan, tidak punya gagasan, tidak punya ideologi. Inilah dimensi kedua, pemimpin wakil rakyat akan terpilih oleh rakyat. Kenapa? Karena rakyat tidak butuh gagasan dan ideologi. Rakyat adalah membutuhkan kebutuhan hari ini, yaitu keuangan untuk keluarganya, untuk hidup kehidupannya. Dan ada calon pimpinan wakil rakyat yang menawarkan gagasan ideologi bagus itu. Berilmu, ya calon pemimpin itu. Gagasannya bagus, ideologinya bagus. Ya. Tetapi dia tidak punya uang. Ya, wakil rakyat ini dia kurang memberi finansial atau dia kurang memberi uang kepada rakyat. Maka dimensi ketiga, pemimpin wakil rakyat yang seperti ini kurang terpilih oleh rakyat. Dan yang terakhir adalah calon pimpinan wakil rakyat kurang memberi uang finansial, calon pimpinan rakyat, wakil rakyat tidak punya gagasan dan ideologi. Ini jelaslah dimensi keempat ini, pemimpin wakil rakyat tidak terpilih oleh rakyat. Jadi ada 4 dasar rakyat memilih pemimpin atau wakil rakyat di negara keuangan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Yaitu yang pertama, dimensi ke-1, pemimpin wakil rakyat paling terpilih oleh rakyat. Yaitu calon pemimpin wakil rakyat yang banyak memberi finansial uang dan calon pimpinan wakil rakyat yang menawarkan gagasan dan ideologi. Yang kedua adalah dimensi kedua, pimpinan wakil rakyat yang terpilih oleh rakyat meskipun dia tidak punya gagasan, tidak punya ideologi. Agamanya kurang begitu, atau keyakinan terhadap kedaerahannya kurang. Tapi calon pimpinan atau wakil rakyat ini memiliki uang banyak, memiliki finansial, ya. Nah, ini adalah pimpinan wakil rakyat yang akan terpilih oleh rakyat. Dan dimensi ketiga adalah pemimpin wakil rakyat kurang terpilih oleh rakyat, ya. Yang dimana wakil rakyat ini memang dia punya gagasan, punya ideologi yang kuat. Dia adalah pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik, pemimpin yang memberikan, terlihat punya rasa kasih sayang kepada rakyatnya. Dia punya gagasan. Tetapi pemimpin ini tidak memiliki uang, tidak memiliki finansial. Maka pemimpin yang seperti ini adalah pemimpin yang kurang terpilih oleh rakyat. Yang memilih orang seperti ini adalah orang yang memang memiliki gagasan yang sama dan ideologi yang sama, yang mengenalnya begitu. Dan yang terakhir adalah dimensi keempat, pemimpin wakil rakyat tidak sama sekali terpilih oleh rakyat karena calon pemimpin wakil rakyat ini tidak punya gagasan dan tidak punya uang. Jadi yang terpilih itu adalah calon pemimpin wakil rakyat yang banyak memberi uang atau finansial. Yang tidak terpilih itu adalah calon pimpinan atau wakil rakyat yang kurang memberi finansial atau uang. Rakyat sudah kehilangan ideologi ketuhanan. Rakyat sudah tidak memiliki ideologi kedaerahan. Yang ada adalah bahwa rakyat sudah memiliki ideologi keuangan yang Maha Esa atau keuangan yang Maha Kuasa. Ada uang, saya pilih. Tidak ada uang, saya tidak akan memilihnya.
Meskipun pemimpin itu adalah yang akan memberikan perubahan kepada rakyat. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja, alumni dari S2 Administrasi Negara Universitas Garut. Pengarang buku Sukses Itu Mudah, Membangun Desa Entrepreneur Revolution, Saudagar Bersinergi Meraih Berkah. Teori yang tadi dikemukakan oleh saya, maka ini berimplikasi kepada sistem pemerintahan di Indonesia. Untuk itu, sistem pemerintahannya mari kita simak. Pedoman bagi pejabat yang diangkat jadi pimpinan di negara berdasarkan keuangan yang Maha Esa. Teori dasar-dasar kepemimpinan di negara keuangan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, ini menghapus hampir semua teori-teori yang ada di perguruan tinggi manapun di dunia. Di antaranya ke-1, loyal ke atasan, banyak memberi uang atau finansial. Yang kedua, kurang loyal ke atasan, kurang memberi uang atau finansial. Ketiga, loyal pada pekerjaan, ada karyanya, berprestasi. Yang keempat, kurang loyal pada pekerjaan, kurang karya, kurang prestasi. Ada 4 dimensi dasar-dasar kepemimpinan di negara keuangan yang Maha Esa, keuangan yang Maha Kuasa. Dimensi yang pertama, pemimpin yang loyal ke atasan, banyak memberi uang atau finansial. Lalu pemimpin itu loyal pada pekerjaannya, maka itu ada karyanya, berprestasi. Pemimpin yang seperti ini adalah pemimpin terbaik, terpakai, bisa bertahan dalam jabatan, bahkan dia akan terus-menerus naik pangkat, naik jabatan. Dimensi kedua adalah pemimpin yang kurang loyal pada pekerjaan. Maka itu kurang karya, kurang prestasi. Namun pemimpin ini loyal ke atasannya, banyak memberi uang, banyak memberi finansial. Maka pemimpin buruk ini yang kurang prestasi, terpakai, bisa bertahan dalam jabatannya, bahkan masih bisa naik ke jabatan yang tertinggi. Dimensi ketiga adalah pemimpin yang memiliki loyalitas pada pekerjaannya. Maka pemimpin ini ada karyanya yang luar biasa dan juga sangat berprestasi. Namun pemimpin yang seperti ini dianggap kurang loyal ke atasan karena kurang memberi uang, kurang memberi finansial. Maka pemimpin yang berprestasi ini kurang terpakai, tidak bisa bertahan dalam jabatan. Dan dimensi keempat, pemimpin yang kurang loyal pada pekerjaan, tidak terlihat karyanya, dia kurang prestasi. Tetapi pemimpin ini juga kurang loyal ke atasan, kurang memberi uang atau finansial. Maka pemimpin ini adalah
buruk prestasinya, juga buruk loyalitas kepada atasannya. Ini adalah pemimpin tidak terpakai, tidak bisa bertahan dalam jabatan. Kesimpulan teori dasar-dasar kepemimpinan yang terjadi sekarang ini adalah di mana pemimpin yang terpakai adalah yang pertama loyal ke atasan, banyak memberi uang atau finansial. Sedangkan yang tidak terpakai adalah pemimpin yang kurang loyal ke atasan, kurang memberi uang atau finansial. Sedangkan orang-orang yang loyal pada pekerjaan atau tidak loyal pada pekerjaan ini seringkali diabaikan. Maka itu yang terpakai adalah pemimpin terbaik atau terpakai yang bisa bertahan dalam jabatan adalah pemimpin yang loyal ke atasan, banyak memberi uang atau finansial, dan loyal pada pekerjaan, ada karya dan berprestasi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pemimpin yang buruk memang tidak loyal kepada pekerjaannya, kurang karya, kurang prestasi, karena dia adalah loyal ke atasan, banyak memberi uang dan finansial, maka dia menjadi terpakai, bisa bertahan dalam jabatannya. Sedangkan yang tidak terpakai adalah pemimpin yang berprestasi di dalam pekerjaannya, ya, karena dia loyal pada pekerjaan, ada karya, dia berprestasi. Tetapi karena kurang loyal ke atasan, kurang memberi uang dan finansial, maka pemimpin seperti ini menjadi pemimpin yang tidak terpakai. Sedangkan yang keempat adalah pemimpin buruk prestasi, karena memang dia itu tidak bisa memperlihatkan pekerjaannya, tidak ada prestasi, juga dia kurang loyal ke atasan, kurang memberi uang dan finansial. Setelah kita ini menyimak dua teori yang saya kemukakan, maka saya mengajak untuk Indonesia atau umat hari ini ke depan, mari kita kembali ke masjid. Mari kita pertahankan masjid menjadi pusat kesejahteraan umat. Masjid jangan digunakan hanya sekedar untuk ritual sholat berjamaah. Tetapi masjid juga harus berfungsi sebagai pusat kesejahteraan umat. Marilah kita mulai dari masjid, karena di masjid ada orang-orang yang ikhlas untuk membangun bangsa dan negara ini. Mari kita kembali ke masjid, dan di masjid kita mulai diadakan musyawarah-musyawarah untuk mengembangkan namanya pendidikan di Indonesia, dan juga untuk berusaha supaya masjid itu menjadi pusat pelatihan bagi umat di Indonesia. Karena infrastruktur masjid itu sudah ada. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan masjid sebagai pusat kesejahteraan umat. Demikianlah Ismail Satrianto Anggap Praja bisa bersama Ismail Satrianto Anggap Praja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kabut yang berseri, ada sosok yang penuh arti. Ismail Satrianto namanya, pahlawan ilmu untuk bangsa.
dengan tekad semangat membara, mengajar tanpa kenal lelah, membawa harapan di setiap langkah, menuju cakrawala cerah. Oh Ismail, pahlawan ilmu, setiap anak mimpinya dirimu, menggapai impian tinggi bersama untuk masa depan Indonesia. Dari pagi hingga senja tiba, penuh gairah cinta bekerja, menemani langkah generasi dengan ilmu yang pasti. Lantunan doa terus bergaung untukmu, guruku yang agung. Takkan luntur semangatmu, pahlawan sejati di hatiku. Dari Garut sampai ke ujung negeri, cerita tentang inspirasimu berseri. Engkau menggugah jiwa raga, mengajar dengan hati terbuka. Masa depan Indonesia. Dari pagi hingga senja tiba, penuh gairah cinta bekerja, menemani langkah generasi dengan ilmu yang pasti. Buku yang saya karang ini adalah Membangun Desa Entrepreneur Revolution, yang isinya adalah bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan dengan cepat. Maka itu video ini harus ditonton sampai tuntas, yaitu mengapa orang kaya bertambah kaya dan orang miskin sulit dikembangkan untuk menjadi lebih sejahtera. Miskin sudah pasti, kaya adalah pilihan. Susah sudah pasti, senang adalah pilihan. Hidup penuh pilihan. Ada jutaan orang yang memilih tidak bekerja pada orang lain dan membuka usaha sendiri. Namun mereka belum layak disebut pengusaha kalau sekedar membuka warung, bekerja seadanya untuk hidup. Mereka hanyalah pedagang biasa. Ciri-ciri mereka adalah stagnan. Tak ada perubahan dari waktu ke waktu, dan usahanya dikerjakan tanpa rencana kemajuan sama sekali. Seorang pengusaha adalah seorang yang moving forward, maju terus ke depan. Usahanya tumbuh dari waktu ke waktu. Dari satu kedai menjadi 5, 10, 100, lalu 1000. Dari warung kecil menjadi usaha besar. Dari 5 karyawan menjadi puluhan, ratusan, atau mungkin saja ribuan. Tak peduli apakah ia seniman, wartawan, pekerja sosial, atau industriawan. Siapa saja yang melakukannya, ia bisa disebut saudagar atau pengusaha, asalkan bertumpu pada pondasi pertumbuhan.
Bagaimana mengubah diri dari miskin menjadi kaya? Mulai dari cara berpikir. Karena untuk bisa menjadi kaya adalah orang harus memahami cara berpikir orang kaya dan cara berpikir orang miskin. Kerja keras adalah modal utama. Namun kerja keras saja tidak cukup untuk menjadi kaya bertambah kaya. Karena banyak yang sudah kerja keras tetapi tetap tidak bisa kaya bertambah kaya. Kerja keras untuk mencapai yang dikehendaki. Kerja keras adalah modal yang utama untuk satu, bisa dipercaya. Kedua, bisa disukai, dicintai banyak orang. Ketiga, orang mau membayar lebih. Keempat, orang mau memberikan pinjaman modal. Yang kelima, orang-orang tumbuh rasa hormat. Keenam, timbul kejujuran dalam diri, percaya diri. Peta keuangan dunia. Ada orang, ada uang. Ada 5% ya penduduk bumi hari ini telah menguasai jumlah uang 90% yang beredar di dunia. Sisanya adalah ada 95% orang memperebutkan uang yang tersisa, yang tinggal 10%. Marshall Schaefer dalam bukunya Vision, Profit and the Power mengatakan, jika uang dibagi rata kepada seluruh penduduk bumi, maka ada 2,4 miliar per jiwa. Namun jika ini dibagikan, dalam buku Profit and the Power, seluruh uang tersebut akan kembali kepada yang 5% penduduk bumi. Siapakah orang yang telah menguasai keuangan dunia itu? Yang 5% itu adalah pengusaha. Dan siapakah orang yang berebut ya kepada uang yang tersisa 10%? Itu adalah pegawai atau bosnya pegawai. Mengapa ada orang yang kaya dan yang miskin? Disebabkan oleh cara berpikir yang berbeda antara orang miskin dan orang kaya. Bedanya adalah orang kaya jika diberi uang selalu berkata, uang ini dipakai produksi atau bisnis apalagi. Sedangkan orang miskin jika diberi uang selalu berkata, uang ini dipakai membeli apalagi. Manusia dibagi 3 bagian. Yang pertama adalah manusia miskin bertambah miskin. Yang kedua adalah manusia sedang. Dan yang ketiga adalah manusia yang kaya bertambah kaya. Peta kehidupan manusia. Ada pendapatan, ada pengeluaran, ada aset berupa tanah, bangunan, barang atau uang, atau orang-orang, atau juga bisa dipercaya. Itu adalah aset. Yang selanjutnya adalah kepercayaan. Melahirkan kerjasama dan jaringan. Akhirnya melahirkan hutang.
peta miskin bertambah miskin adalah yang pertama, kerja keras. Siapapun orang, mau tidak mau, orang terpaksa harus kerja keras. Disebabkan orang harus makan, membutuhkan kehidupan di dunia ini. Untuk apa dia kerja keras? Orang miskin kerja keras adalah untuk berpendapatan. Lalu pendapatan dikeluarkan, ya, dikeluarkan dipakai apa? Dipakai untuk konsumtif, yaitu untuk anak sekolah, untuk memperbaiki rumah, untuk yang mengobati yang sakit, makan dan minum dan sebagainya. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh orang miskin? Yang tidak pernah dipikirkan oleh orang miskin adalah aset. Yaitu di mana dia memiliki tanah, tetapi tanah itu tidak dimaksimalkan untuk pendapatan. Dia juga memiliki bangunan, tapi bangunan itu tidak dimaksimalkan untuk pendapatan. Jadi kalau orang miskin belum memiliki rumah, dia ngontrak. Maka ngontraknya itu adalah tanah dan bangunannya tidak untuk dipakai berpendapatan, tetapi hanya dipakai untuk tidur, makan, istirahat. Yang ketiga apa? Barang atau uang. Orang miskin itu adalah kalau dia memberi barang, barangnya tidak untuk meningkatkan pendapatan. Dia beli gelas, beli piring, atau beli kursi, atau beli TV, atau beli laptop, atau beli handphone. Ya, barang-barang yang dia miliki, ya, itu tidak dipakai untuk peningkatan pendapatan. Tetapi orang miskin akan menjadikan barang-barang itu adalah menjadi beban bagi dirinya. Karena semuanya harus ada ongkos pemeliharaan, ada ongkos penggunaan, dan ada ongkos berbagai macam, ya, kalau itu membeli pulsa dan sebagainya. Jadi apa yang tidak pernah dipikirkan? Dia memberi barang atau dia memiliki uang, uangnya tidak dipakai untuk meningkatkan pendapatan. Yang keempat adalah orang, di mana orang-orang yang memiliki kompetensi, ya, itu tidak dipahami oleh orang miskin itu bahwa kerjasama dengan orang yang memiliki kompetensi itu adalah bisa mengantarkan dirinya menjadi orang yang meningkat pendapatannya. Dan orang miskin itu cenderung tidak bisa dipercaya begitu. Karena apa? Karena hidupnya untuk uang. Uang didahulukan, tapi pelayanan dikebelakangkan. Jadi kalau dia masuk ke dunia kerja, dia yang pertama ditanyakan gajinya berapa begitu. Nah, tetapi bukan bagaimana saya ini harus mampu menjadi orang yang berguna di perusahaan itu sehingga saya layak untuk dibayar mahal begitu. Lalu yang selanjutnya, orang miskin itu tidak memiliki kepercayaan dan tidak dipercaya, maka itu dia tidak bisa membangun kerjasama atau jaringan, ya. Jangankan dengan orang lain, dengan satu keluarga saja, dengan satu rumah saja, dia sudah tidak memiliki komitmen untuk membangun kerjasama atau membangun jaringan dengan serumah untuk meningkatkan pendapatan.
lebih-lebih dengan orang luar, begitu. Selanjutnya, maka itu dia tidak bisa dipercaya, tidak bisa berhutang. Sekarang bagaimana peta manusia sedang? Peta manusia sedang itu sama. Orang itu kerja keras. Untuk apa? Untuk berpendapatan. Siapa itu manusia sedang itu? Ada yang doktorandes, ada yang doktor, begitu ya. Ada yang jadi direktur, begitu. Semua tetapi sama. Mereka adalah kaum employed, kaum pekerja, begitu. Yang dimana mereka digaji dengan pendapatan yang tetap. Semakin tinggi kerja kerasnya, semakin tinggi jabatannya, maka pendapatannya semakin tinggi. Tetapi jika dia sudah tidak bisa kerja keras, maka pendapatannya menurun, bisa jadi pendapatannya hilang, begitu. Maka itu peta manusia sedang ini adalah dia kerja keras untuk apa? Untuk berpendapatan. Lalu pendapatan itu dikeluarkan untuk apa? Untuk konsumtif, ya, begitu. Tetapi karena dia manusia sedang, dia adalah seorang sarjana. Masa seorang sarjana rumahnya lebih buruk daripada orang yang bukan sarjana, begitu. Maka biasanya istrinya mengatakan, masa kita ini orang intelektual, sarjana, lulusan perguruan tinggi, tetapi kita tidak bisa lebih baik daripada tetangga kita yang mereka pendidikannya SMA, SMP, tapi mereka sudah bisa membuat rumah, begitu. Sudah kelihatannya mereka layak untuk hidup layak, begitu. Maka itu manusia sedang ini, ya, bertambah konsumtifnya. Karena apa? Karena gaya hidupnya. Sedangkan warannya bertambah, tapi pendapatannya tetap sama. Maka dia kerja keras, ya, untuk apa? Untuk berusaha membangun kepercayaan yang lebih tinggi. Supaya dia mampu kerjasama, begitu. Mampu membuat jaringan. Dan dia juga bisa berhutang. Tetapi tak kala dia mampu melakukan kerjasama atau jaringan, dia mampu berhutang, hutangnya dipakai atau kerjasamanya dipakai pendapatan. Jadi apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia sedang, ya, di mana pendapatannya tetap, tapi asetnya yang dia beli menjadi beban. Dia membeli tanahnya tidak diproduktifkan. Dia membeli bangunan juga tidak diproduktifkan. Dia memberi barang-barang, kursi, TV, tidak bisa diproduktifkan. Dia banyak teman-teman, ya, karena dia manusia sedang. Tetapi orang-orangnya menjadi beban. Dan dia memang bisa dipercaya, begitu. Kenapa? Karena manusia sedang. Tetapi sebenarnya ini lebih susah daripada orang miskin. Kenapa lebih susah daripada orang miskin? Karena pendapatannya tetap, pengeluarannya bertambah, konsumtifnya bertambah, ditambah dengan harus membayar hutang atau membayar kerjasama, dan juga untuk memelihara aset dan pembiayaan aset. Sedangkan pendapatannya tetap. Inilah yang menjadikan manusia menjadi korupsi. Ya, sekarang bagaimana peta kaya bertambah kaya? Orang kaya bertambah kaya dimulai pikirannya dia kepada aset. Dia memiliki tanah, dia memiliki bangunan, dia memiliki barang, dia memiliki uang, dia juga banyak kenalan orang-orang,
dan juga dia bisa dipercaya begitu, ya. Maka orang kaya bertambah kaya, dia kerja keras, ya. Bekerja keras untuk apa? Untuk memaksimalkan asetnya. Dari hasil dari memaksimalkan aset ini, maka timbullah peningkatan pendapatan. Lalu dia dikeluarkan, pengeluarannya dipakai apa? Untuk mengembangkan aset lagi, ya. Dia berpuasa untuk kebutuhan konsumtif, ya. Nah, setelah itu bertambahlah akhirnya asetnya, tanah, bangunan, barang, ya, atau uangnya, orang, dan kepercayaannya bertambah, ya. Maka dia kerja keras lagi. Kerja keras untuk apa? Dia berjuang, kerja keras untuk membangun kepercayaan yang lebih tinggi. Dari kepercayaan ini, maka dia bekerja keras untuk membangun kerjasama dan membangun jaringan, dan juga dia berusaha untuk memperbesar hutangnya. Tetapi kerjasama atau jaringan dan hutangnya tidak dipakai untuk pendapatan. Dia tetap konsentrasi pada pengembangan aset, pada pemeliharaan aset. Maka dari tanah, bangunan, barang atau uang, orang-orang atau kepercayaan, bertambahlah pendapatannya. Dari pertambahan pendapatan ini, maka tentu saja ada pengeluaran. Pengeluarannya dipakai apa? Dipakai untuk membayar hutang, dipakai untuk mengelola aset, dan barulah dia memikirkan mengenai konsumtif, ya, untuk makan, minum, anak-anak sekolah, dan sebagainya. Jadi ciri-ciri manusia kaya bertambah kaya adalah: 1. Aset-asetnya berupa tanah, bangunan, barang-barang, dan orang-orang mampu dikerjasamakan, dibuatkan jaringan, diberdayakan, sehingga mampu menghasilkan hasil yang lebih banyak. Yang kedua adalah manusianya sangat serius dalam menjalin kerjasama dan jaringan, mengelola, mengembangkan, dan memelihara aset-aset yang dimilikinya. Kenyataannya, orang-orang yang mencari-cari uang atau mengejar-kejar uang, justru dia tidak memiliki uang atau miskin. Jadi harus bagaimana? Jangan mencari uang. Bekerja dengan maksimal dan sungguh-sungguh untuk membangun, memelihara kerjasama yang kuat untuk menjadi peternakan uang, percetakan uang bersama. Berapa pendapatan? Yang penting selalu bersyukur. Berusaha bekerja dan belajar untuk membangun peternakan uang atau mesin pencetak uang sehingga mampu berpendapatan. Ada pendapatan tiap hari, pendapatan tiap minggu, pendapatan tiap bulan, 3 bulanan, 6 bulanan, tiap tahun, 3 tahunan, 5 tahunan, 10 tahunan, 20 tahunan, dan seterusnya. Mari kita lanjutkan. Bisnis itu harus legal, terdaftar minimal di kelurahan atau desa. Setelah itu didaftarkan di pemerintahan daerah. Untuk apa tujuan bisnis? Tujuan bisnis itu adalah untuk membangun kerjasama yang kuat, untuk memperbanyak dan mengembangkan aset. Bagaimana caranya?
membangun kerjasama yang kuat untuk memperbanyak dan mengembangkan aset, yaitu memperbanyak kepercayaan, membangun kerjasama, dan akhirnya memperbesar hutang. Untuk apa semuanya itu? Untuk membangun kerjasama yang kuat, untuk memperbanyak dan mengembangkan aset. Mari kita lihat ya, ada 3 di sini. Bisnis itu harus legal, tujuannya adalah untuk mengembangkan aset dan kerjasama dan memperbanyak kepercayaan sehingga terbangun kerjasama dan hutang. Saya membeli tanah, harganya 275 juta. Lalu dibangunlah Raja Sate ya di Jalan Oto Iskandar Dinata di Desa Pasawahan. 2,5 tahun keuntungannya hanya 75 juta. Tentu saja kalau dibandingkan dengan tanah yang dibeli dengan modal untuk membangun Raja Sate, tentu saja dengan 2,5 tahun 75 juta ini belum break even point. Tetapi 2,5 tahun itu tanah saya sudah harganya 400 juta penambahan nilainya itu. Dan 4 tahun tanah saya sudah 950 juta. Dan 6 tahun tanah saya 1,6 miliar. Dan sekarang tanah saya lebih dari 2,6 miliar. Harganya itu. Jadi kalau kita ini bisnis, kalau kita mengandalkan dari jual beli saja, yaitu kita mengambil untung dari hasil jual beli, ya, itu tentu saja kita akan sulit berkembang karena ada inflasi, ya. Contohnya adalah pada waktu saya membeli tanah itu, harga tanah itu, contohnya pada waktu saya membeli tanah dan bangunan itu, yang harga tanahnya 275 juta, harga beras itu harganya adalah 2.300 rupiah. Ini berlangsung sudah 13 tahun. Dari harga 2.300 rupiah per kilogram beras itu, sekarang adalah sudah tahun 2024, harga beras harganya 15.000 rupiah. Bayangkan itu. Jadi kalau kita mengandalkan keuntungan dari jual beli, itu kita terkena inflasi. Maka itu dikatakan bahwa tanah dan bangunan itu adalah ibunya bisnis. Bisnisnya adalah anaknya. Bisnis bisa jadi ada dan tidak ada. Tetapi ibu selalu melahirkan bisnis. Mari sekarang bagaimana ke-9 langkah untuk menjalankan usaha. Yang pertama adalah kita harus berani memulai membuat kantor usaha di rumah sendiri atau di tempat kontrakan. Yang kedua adalah rajin penawaran produk, kapanpun, dimanapun, sedang apapun. Karena orang bisnis itu tidak ada pekerjaan yang terbaik bagi seorang pembisnis atau pengusaha. Dia itu selain rajin melakukan penawaran. Jadi kalau ada orang yang datang ke rumah kita
orang tidak menawarkan apapun di hadapan kita, artinya dia bukan orang bisnis. Yang ketiga adalah handphone Android dimaksimalkan kegunaannya dan menggunakan teknologi yang terbaru, yang lebih murah, lebih cepat, lebih terstandarkan, dan lebih baik. Keempat adalah pemahaman produk, keunggulan, kelemahan, manfaat. Dan kelima adalah membangun konsumen tetap atau customer base. Keenam adalah membangun supplier tetap atau supplier base. Yang ketujuh adalah penguasaan jalur distribusi. Kita harus tahu mulai dari mana barang itu diciptakan sampai bagaimana barang itu bisa sampai ke konsumen. Yang kedelapan adalah harus memelihara kepercayaan. Dan yang kesembilan, harus memahami pembukuan keuangan dan aset. Dan kesepuluh, baru kita membangun tempat usaha yang memadai berupa toko atau pabrik. Buku yang saya karang ini adalah Membangun Desa Entrepreneur Revolution, yang isinya adalah bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan dengan cepat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Semoga buku ini atau penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah sawah dan hutan hijau, ada kisah yang menginspirasi. Seorang pahlawan desa kita, Ismail Satrianto Sulaiman. Dari desa yang dulu redup, kemiskinan menghantui siang malam. Namun ia berdiri tegap, membawa harapan bersama impian. Terus maju tak kenal lelah, dia pahlawan sejati nyata, Mengubah mimpi menjadi mungkin. Itulah kisahnya kita saksikan. Ia motivator sejati, setiap kata menggugah jiwa. Melangkah pasti dengan mimpi, mengubah takdir meraih surya. Sekolah pun ia bangun, anak-anak desa pun terpacu. Masa depan cerah menyambut, berkat usaha dan tekad kuat. Dari desa yang dulu redup, kemiskinan menghantui siang malam. Namun ia berdiri tegak, membawa harapan bersama impian. Terus maju, tak kenal lelah, dia pahlawan sejati nyata, mengubah mimpi menjadi mungkin. Itulah kisahnya kita saksikan. Ia motivator sejati, setiap kata menggugah jiwa. Mengubah mimpi menjadi mungkin. Itulah kisahnya kita saksikan. Ia motivator sejati, setiap kata menggugah jiwa. Melangkah pasti dengan mimpi, mengubah takdir meraih surya. Sekolah pun ia bangun, anak-anak desa pun terpacu. Masa depan cerah menyambut, berkat usaha dan tekad kuat.
desa yang dulu redup. Di tengah kerut yang berseri, ada sosok yang penuh arti. Ismail Satrianto namanya, pahlawan ilmu untuk bangsa.